Ya, terkait dengan penyebaran COVID di Nusa Tenggara Timur, kalau kita melihat kurva statistik beberapa hari terakhir memperlihatkan kurva statistik yang cukup tajam kenaikan pertambahan pasien yang tertular virus corona di seluruh Nusa Tenggara Timur. Beberapa kabupaten yang sebelumnya rendah pertumbuhannya sekarang banyak sekali, dan hampir seluruh Nusa Tenggara Timur pertambahan pasien yang tertular virus corona semakin meningkat. Artinya apa? Artinya penyebaran virus corona itu berkembang cukup masif. Ya, itu berarti transmisi lokal terjadi di mana-mana. Apalagi kita tahu Nusa Tenggara Timur adalah wilayah terbuka, penerbangan lancar, juga pelabuhan dibuka, pelayaran sangat lancar. Karena itu Bapak Gubernur menginstruksikan kepada para bupati, wali kota Nusa Tenggara Timur untuk bisa mengaktifkan dengan baik gugus tugas sampai di tingkat desa, bahkan di tingkat RT RW. Dan kita tahu Bapak Presiden sudah mengumumkan PPKM darurat yang berlaku di Pulau Jawa dan Bali. Kami mau menegaskan bahwa walaupun Bapak Presiden menerapkan PPKM darurat di Pulau Jawa dan Bali, tidak berarti daerah di luar Jawa, Bali itu aman. Kenapa? Karena memang semua daerah di Indonesia adalah daerah yang tidak steril, daerah yang sangat terbuka, penerbangan dibuka, kemudian transportasi antara wilayah dibuka, pelabuhan dibuka dan sebagainya, dan lalu lintas manusia di antara wilayah ini begitu tinggi, dan pertemuan antara orang dari berbagai wilayah. Karena itu Bapak Gubernur menghimbau para bupati wali kota Nusa Tenggara Timur untuk betul-betul bekerja keras memutus mata rantai penyebaran virus corona di seluruh Nusa Tenggara Timur. Dan perlu kami sampaikan di beberapa kabupaten, di beberapa rumah sakit, ketersediaan tempat tidur sudah sangat terbatas karena banyak sekali pasien yang tertular virus corona yang dirawat di rumah sakit seperti di Flores Timur, di Maumere dan sebagainya. Dan kita harapkan para bupati wali kota untuk segera mencari lokasi alternatif apabila rumah sakit itu penuh. Bisa bekerja sama dengan rumah sakit swasta atau juga menyiapkan tempat alternatif bagi para pasien yang tertular virus corona yang tidak bisa ditampung di rumah-rumah sakit karena keterbatasan persediaan tempat tidur. Dan ini perlu dicarikan jalan keluar oleh para bupati dan wali kota seluruh Nusa Tenggara Timur. Hal lain yang perlu kami sampaikan, Bapak Gubernur juga mendorong kita semua untuk tetap menjaga protokol kesehatan, selalu memakai masker, mencuci tangan dan sabun, menghindari kerumunan, dan sekaligus tidak menciptakan kerumunan. Dan kami berharap bahwa seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk menahan diri menyelenggarakan berbagai pesta adat, pesta kawin, pesta wisuda dan sebagainya. Itu harus diatur sedemikian rupa sehingga pesta itu tidak membuat kerumunan begitu banyak dan berakibat pada penularan virus corona. Dan saat ini ada 3.489 tenaga kerja, pekerja migran Indonesia yang ada di luar negeri, dan kalau kita hitung sejak tahun 2012 sampai 2020 ada 3.400, hampir 3.500 orang, mungkin lebih. Dan mereka sekarang sedang kembali ke Nusa Tenggara Timur. Mereka secara bertahap masuk Nusa Tenggara Timur dari Malaysia. Nah, untuk itu kita harus mewaspadai ya saudara-saudara kita, karena kita juga tidak bisa menjamin apakah mereka tertular virus atau tidak. Apalagi dengan penyebaran varian Delta yang kita tahu sangat masif di beberapa wilayah di Indonesia dan sangat berbahaya, penularannya sangat cepat, 50-60% menurut rilis resmi WHO, dan ini yang perlu diwaspadai. Walaupun sampai saat ini kita belum mendeteksi adanya varian Delta di seluruh Nusa Tenggara Timur,
Tapi kami menghimbau masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk tetap waspada. Bapak Gubernur mendorong kita untuk tetap mewaspadai penyebaran varian Delta yang sangat berbahaya di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Dan kita sedang memeriksa sejumlah sampel di Laboratorium Kesehatan Kementerian Kesehatan di Jakarta atau juga di lembaga Eijkman, Laboratorium Kesehatan di Eijkman Jakarta, di Surabaya. Kenapa? Karena PCR biasa tidak bisa membaca varian Delta. Karena itu kita membutuhkan pemeriksaan yang jauh lebih akurat di Jakarta atau Surabaya. Dan kita sudah mengirimkan sejumlah sampel yang ada. Dan kita harus tetap mewaspadai penyebaran virus baru, khususnya varian Delta, yang sangat berbahaya dan sangat cepat. Dan tidak ada jalan lain bagi kita untuk melindungi diri kita masing-masing selain meningkatkan imunitas tubuh dengan program vaksinasi yang sekarang sedang dijalankan secara masif di seluruh Indonesia, termasuk Nusa Tenggara Timur. Kami berharap bahwa masyarakat untuk segera ke fasilitas kesehatan atau ke tempat-tempat yang kita sudah sediakan untuk divaksin, baik vaksin dosis pertama maupun vaksin dosis yang kedua. Ya, kami berharap masyarakat supaya bisa mengikuti jadwal secara ketat dan baik. Ya, kalau misalnya vaksin dosis pertama tanggal 1, lalu kemudian vaksin dosis kedua tanggal 14 atau tanggal 15, itu harus dipatuhi tanggal itu. Ya, karena kita sering menemukan bahwa kadang-kadang masyarakat juga tidak tepat waktu untuk mengikuti vaksin jadwal yang kedua, dosis yang kedua. Dan kita berharap bahwa ini semua harus dikoordinasi dengan baik, baik oleh gugus tugas maupun anggota keluarga kita masing-masing, supaya bisa mendampingi bapak mama kita, lansia kita, remaja kita ke fasilitas kesehatan atau puskesmas, rumah sakit yang sudah disediakan oleh pemerintah. Mudah-mudahan dengan vaksinasi yang sedang berjalan ini, imunitas tubuh kita akan tercipta dengan baik dan kita bisa bertahan dari penyebaran virus ini. Minimal kita bisa menjaga, melindungi diri kita selain protokol kesehatan yang sering kita rilis di mana-mana di berbagai media. Dan yang terakhir, kami juga mendorong gugus tugas baik provinsi maupun kabupaten kota, didukung juga oleh TNI Polri, untuk selalu melakukan kontrol dan pengawasan di ruang-ruang publik, ya, supaya memastikan bahwa masyarakat kita mengikuti protokol kesehatan. Ya. Dengan penyebaran COVID di seluruh Indonesia, Bapak Presiden sudah menyatakan bahwa khusus untuk Jawa dan Bali diberlakukan PPKM darurat. Nah, walaupun di luar Jawa, khususnya Nusa Tenggara Timur, belum memberlakukan PPKM darurat, tetapi kita tetap waspada. Bapak Gubernur meminta seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk tetap waspada, karena memang angka pertumbuhan pertambahan pasien yang tertular virus corona di Nusa Tenggara Timur semakin naik dari hari ke hari. 2 minggu lalu angkanya sempat turun, tapi setelah itu naik lagi, melonjak lagi. Artinya apa? Artinya bahwa penyebaran virus corona di Nusa Tenggara Timur saat ini sedang terjadi cukup masif, khususnya transmisi lokal. Karena itu kita harapkan kewaspadaan dari seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Bapak Gubernur juga mendorong para bupati dan wali kota Nusa Tenggara Timur untuk mengaktifkan secara efektif gugus tugas di tingkat yang paling mikro, yaitu tingkat RT, RW, tingkat desa, kelurahan. Karena mereka ini adalah yang paling dekat dengan masyarakat, khususnya RT dan RW. Jadi diharapkan supaya PPKM di tingkat mikro ini betul-betul diefektifkan. Koordinasi dengan gugus tugas kabupaten, kota, itu seluruh Nusa Tenggara Timur, untuk bisa mengontrol, mengawasi interaksi antara manusia, dan juga membatasi kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat. Kurangi pesta-pesta, penyelenggaraan pesta, kemudian kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang yang memungkinkan terjadinya kerumunan, itu dibatasi. Tentu ada juga
kejadian-kejadian yang mau tidak mau harus dilakukan. Ya, seperti ketika ada kematian, itu kita tidak bisa hindari. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana protokol kesehatan ketika terjadi hal-hal seperti itu. Dan walaupun sampai sekarang kita belum mendeteksi varian Delta di seluruh Nusa Tenggara Timur, tetapi Bapak Gubernur menghimbau kita semua untuk tetap waspada dan jangan lengah. Karena Nusa Tenggara Timur bukanlah daerah yang tertutup. Nusa Tenggara Timur adalah daerah yang terbuka. Terbuka penerbangan, terbuka pelayarannya, terbuka hubungan antara wilayah, antara kabupaten dan sebagainya. Sehingga kemungkinan itu bisa terjadi. Ya, kita belajar dari pengalaman bagaimana sebelumnya varian Delta itu merebak secara masif di India dan belum ditemukan di Indonesia beberapa waktu lalu, tapi kemudian ternyata varian Delta dari India masuk juga di Indonesia. Dan kita juga tentu mewaspadai ini. Walaupun penyebaran varian Delta itu ada di sejumlah wilayah di Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Bali, tetapi bukan berarti Nusa Tenggara Timur itu daerah yang steril. Semua kemungkinan bisa terjadi. Nah, untuk itu kewaspadaan dari seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur kita harapkan menjadi prioritas pertama. Dan juga Bapak Gubernur mendorong para bupati dan wali kota Nusa Tenggara Timur untuk memprioritaskan dua aspek dalam kehidupan kita saat ini, yaitu aspek kesehatan, penanganan COVID, tentu juga aspek kesehatan yang lain, stunting, malaria, dan penyakit-penyakit lain. Itu menjadi prioritas yang pertama. Lalu yang kedua, pengembangan pemberdayaan ekonomi. Ya, karena kedua aspek ini saling mendukung satu sama lain. Sehingga diharapkan perhatian dari para bupati wali kota untuk menjadikan kedua aspek ini prioritas pertama, baik kesehatan maupun pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat kita di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Nah, kalau kita perhatikan data statistik khusus untuk COVID-19 memperlihatkan bahwa kurva statistik itu semakin meningkat pertambahan pasien yang tertular virus corona. Dibutuhkan suatu koordinasi yang sangat kuat dari gugus tugas baik provinsi maupun kabupaten kota, dan juga tentu dukungan TNI Polri untuk mengontrol, mengawasi ruang-ruang publik. Kami menghimbau masyarakat di seluruh Nusa Tenggara Timur untuk bisa mematuhi semua pedoman, arahan, ya, protokol kesehatan, selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan, tidak menciptakan kerumunan, mengurangi kegiatan-kegiatan yang belum terlalu penting. Pasti ada kegiatan-kegiatan yang mendesak, tetapi tetap dijaga supaya protokol kesehatan benar-benar digabung. Untuk apa? Untuk melindungi diri kita, melindungi keluarga kita masing-masing, melindungi masyarakat kita. Dan satu hal juga yang perlu kami sampaikan, di sejumlah kabupaten angka pertambahan pasien tertular virus corona semakin meningkat, dan kita mendapat laporan di sejumlah rumah sakit karena begitu banyak pasien, maka semua ruangan sudah terpakai, ya, tempat tidur semua terpakai untuk pasien COVID. Dan tentu kita harapkan, dan juga Bapak Gubernur juga mendorong para bupati untuk bisa mencari alternatif lain selain rumah sakit. Ketika rumah sakit itu penuh, ya, dengan pasien yang tertular virus corona, harus dicari tempat lain untuk bisa menampung para pasien. Harus dicari jalan keluar di setiap wilayah. Bagaimana supaya pasien-pasien yang tertular virus corona itu bisa dirawat di tempat yang khusus, ya, untuk itu. Dan perlu kerjasama antara rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta, klinik-klinik pemerintah dan klinik-klinik swasta, untuk bisa menampung para pasien yang tertular virus corona. Dan kita harapkan kerjasama yang kuat dari berbagai stakeholder, dari berbagai komponen masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh wanita. Mari kita bekerja sama untuk menjaga kesehatan, keselamatan kita bersama. Dan sesuai dengan instruksi Bapak Presiden, khusus Jawa dan Bali memperlakukan PPKM darurat, dan kita harapkan selalu kita mewaspadai bahwa kemungkinan untuk penyebaran virus corona secara masif tidak hanya terjadi di Jawa dan Bali, tetapi juga di wilayah lain di seluruh Indonesia, termasuk Nusa Tenggara Timur. Dan
Karena itu tidak ada cara lain bagi kita selain menjaga diri kita, menjaga imunitas tubuh kita. Dan saat ini sedang dilakukan vaksinasi secara masif di seluruh Nusa Tenggara Timur. Kita harapkan masyarakat untuk mengikuti jadwal secara ketat. Dosis pertama, dosis kedua itu harus diikuti jadwalnya dengan baik. Ketika misalnya dosis pertama sudah selesai, menunggu lagi 14 hari untuk dosis yang kedua, masyarakat harus mematuhi jadwal itu supaya vaksin itu bekerja efektif untuk meningkatkan imunitas tubuh kita, untuk menciptakan imunitas tubuh kita. Dan juga jangan lupa untuk selalu mengasup makanan yang bergizi, makanan yang sehat, selalu berolahraga, istirahat yang cukup. Ya, dan tentu juga kita harapkan kontrol dan pengawasan dari masing-masing kita. Orang tua mengontrol anak-anaknya, anak-anak mengontrol teman-temannya, sesama kita saling mengontrol, mengawasi, memperingatkan untuk selalu memakai masker, menjaga jarak demi kepentingan kita bersama.